Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai modus pada data kelompok dari sebuah tabel. Kita ingat dulu pernah belajar waktu SMP cara menentukan nilai modus data tunggal ya. Prinsipnya sebenarnya sama-sama mencari nilai yang sering muncul. Bedanya di sini, untuk menentukan nilai modus pada data kelompok, kita lebih fokus pada frekuensinya. Nanti di frekuensinya kita lihat nilai yang paling tinggi atau nilai yang sering muncul pada frekuensi sebuah tabel. Oke, langsung saja. Ini ada sebuah tabel. Ini kelasnya 38, 46, 47 sampai 55, seterusnya ya. Dan sebelahnya ada frekuensi atau bisa tuliskan FI. Ini frekuensinya 1, 5, 7, 12, 25, 22 dan 8. Dan ini nilai tengahnya atau XI. Cara mencari XI udah pernah dijelasin pada video sebelumnya. Jadi kalau ada yang lupa cara mencari XI, silahkan buka video sebelumnya ya. Tapi kebetulan untuk menentukan nilai modus kita nggak perlu nih pakai XI. Selanjutnya, untuk menentukan nilai modus kita memakai rumus ini. Untuk menentukan nilai modus data kelompok kita memakai rumus ini. MO sama dengan TB ditambah K dikali D1 per D1 ditambah D2, dimana MO itu adalah modus, TB itu tepi bawahnya, K itu panjang kelas, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya. Dan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, itu kita cari dulu mana nilai modusnya pada sebuah frekuensi. Berarti kita fokus pada frekuensi. Ya. Nih. Kita cari nilai paling tinggi dari frekuensi sebuah tabel ini. 1, 5, 7, 12, 25, 22, 8. Jadi yang paling tinggi nilainya adalah 25. Frekuensinya adalah 25 ya. Kita ibu caplok deh biar nanti kelihatan yang mana sih kelas modusnya. Nah, karena frekuensinya 25 berarti kelas modusnya juga yang di sebelahnya ya. Jadi kelas modusnya adalah 74 sampai 82. Otomatis kita dapat tepi bawahnya adalah 74. Tepi bawah pada kelas modus adalah 74. Berarti 74 dikurang dengan 0,5. Ingat ya, cara mencari tepi bawah ini selalu dikurangi dengan 0,5. Karena tepi bawah kelas modusnya di tabel ini adalah 74, karena frekuensinya di kelas modus ini adalah 25, maka kita ambil kelas modusnya 74 sampai 82 ya. Berarti 74 dikurang 0,5 adalah 73,5. Sekarang kita mencari panjang kelas. Lihat aja kelasnya 74 sampai 82. Itu berapa? Kita hitung aja 74, 75, 76, 77, 78, 79,
sampai 82 itu jumlah hitungannya berapa? 9 ya. Sekarang kita mencari D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus. Berarti frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya adalah 12. Berarti 25 dikurang dengan 12. Hasilnya adalah 13. Sekarang kita mencari D2. D2 ini selisih frekuensi kelas modus. Kelas modusnya kan 25 nih. Selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudah 25 adalah 22. Berarti 25 dikurang dengan 22. Hasilnya 3. Setelah kita cari semuanya ini, udah kita dapatkan TB-nya, udah kita dapatkan K, D1 dan D2, langsung saja kita masukkan ke rumus. MO sama dengan TB ditambah K dikali D1 per D1 ditambah D2. Berarti TB-nya 73,5 ditambah K-nya 9 dikali D1-nya 13 per D1 lagi ditambah dengan 3. Oke, kita salin lagi ke bawah. 73,5 13 per 13 tambah 3 itu nilainya 0,8125. Maka MO nya adalah berapa? 73,5 ditambah 9 dikali 0,8125 adalah 80. Ini boleh cari pakai kalkulator, nggak apa-apa ya. Tapi alangkah lebih bagusnya dicari tanpa kalkulator. 80,81. Oke, dapat MO-nya dari maka modus dari tabel ini nilainya 80,81 ya. Jadi cara menentukan nilai modus pada data kelompok, jika ada sebuah tabel, kita fokus dulu sama frekuensinya. Kita cari nilai yang paling tinggi di sebuah frekuensi itu. Nah, nanti untuk mencari TB-nya, untuk mencari K, D1, D2-nya itu emang udah fokus pada titik frekuensi nilai modusnya. Oke, semoga videonya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.